Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan materi bab 5 mengenai infrastruktur, teknologi informasi dan pengembangan teknologi. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 perkenalkan. Yang pertama ada saya sendiri, Lisa Rizky Amalia, NIM 1016. Ada teman saya Arina Aula Harvina, NIM 1019. Kemudian dia Luki Firmansyah, NIM 1036, dan yang terakhir ada Asri Dwi Wulandari dengan NIM 1118. Baik, selanjutnya kita langsung masuk pada bagian materi, di mana yang pertama ini kami menyajikan sebuah struktur dari keseluruhan bab 5, yaitu infrastruktur teknologi informasi dan perkembangan teknologi. Yang pertama ada manajemen, yang kedua ada organisasi, yang ketiga ada teknologi. Dimana ketika manajemen, organisasi, dan teknologi ini bersatu menjadi satu kesatuan, maka akan membentuk sebuah sistem informasi. Dimana sistem informasi pada bab ini adalah bertujuan untuk merampingkan pusat data, mengimplementasikan komputasi pada seluruh kegiatan perusahaan, dan pada nantinya diharapkan akan menjadi solusi bisnis, di mana solusi bisnis di sini yaitu meningkatkan kinerja dan menurunkan biaya. Solusi bisnis ini diharapkan mampu untuk digunakan dalam menghadapi tantangan bisnis, di mana tantangan bisnis pada bab ini adalah infrastruktur yang mahal dan sulit digunakan, dan juga mengurangi sumber daya. Selanjutnya di sini ada infrastruktur TI. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai bab ini, alangkah baiknya jika kita mengetahui dan memahami apa sih infrastruktur TI ini. Jadi, infrastruktur TI adalah serangkaian perangkat fisik, perangkat lunak, layanan keseluruhan perusahaan, kapabilitas manusia, dan teknis yang saling terhubung dan bekerja sama guna mengoperasionalkan kegiatan perusahaan. Jadi, infrastruktur TI ini juga merupakan rangkaian dari layanan keseluruhan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen, serta terdiri atas kapabilitas manusia dan teknis. Selanjutnya, adapun layanan keseluruhan perusahaan, di mana yang tadi saya jelaskan, di sini meliputi yang pertama, menghitung platform untuk layanan komputasi. Jadi, platform ini digunakan untuk menghubungkan karyawan, pelanggan, dan pemasok ke dalam lingkungan digital yang terkoordinasi. Yang kedua, jasa telekomunikasi, yaitu menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Selanjutnya, ada manajemen data, yaitu menyimpan dan mengelola data korporat serta memberikan kapabilitas untuk menganalisis data. Lalu, selanjutnya ada layanan penerapan perangkat lunak. Meliputi layanan perangkat lunak secara online yang memberikan kapabilitas keseluruhan perusahaan, seperti perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya, ada layanan manajemen fasilitas fisik, di mana layanan ini mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang diperlukan untuk komputasi, telekomunikasi, dan layanan manajemen data. Selanjutnya ada layanan manajemen TI, yaitu merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk layanan TI. Lalu ada layanan standar TI, yaitu menyediakan perusahaan dan unit bisnisnya dengan kebijakan menentukan kebijakan manakah yang teknologi informasi yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya ada layanan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan TI, yaitu layanan yang menyediakan pelatihan dalam menggunakan sistem kepada para karyawan dan menawarkan pelatihan kepada manajer mengenai bagaimana merencanakan dan mengelola investasi teknologi informasi, serta melakukan penelitian atas proyek TI dan investasi potensial pada masa mendatang yang dapat membantu perusahaan dalam mendiferensiasikan dirinya sendiri dalam kondisi pasar. Berikutnya, ada evolusi infrastruktur teknologi informasi. Jadi, infrastruktur TI dalam organisasi merupakan hasil dari proses evolusi selama 50 tahun dalam platform komputasi. Terdapat 5 tahap dalam evolusi ini. Yang pertama adalah
mainframe umum dan komputer mini yang terjadi pada tahun 1959 dan berevolusi hingga sekarang. Era mainframe merupakan suatu periode komputasi yang sangat berpusat di bawah kendali dari pemrograman profesional dan operator sistem, dengan sebagian besar elemen dari infrastruktur yang disediakan oleh pemasok tunggal, pabrikan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Era yang kedua yaitu era komputer pribadi (PC) yang terjadi pada tahun 1981 hingga sekarang. Pada awalnya, sistem-sistem ini menggunakan sistem operasi DOS, bahasa perintah yang berdasarkan teks, dan berikutnya sistem operasi Microsoft Windows dan komputer Wintel PC atau perangkat lunak dengan sistem operasi Windows pada sebuah komputer dengan prosesor mini Intel menjadi standar untuk komputer pribadi desktop. Selanjutnya atau yang ketiga, terdapat era klien atau server yang terjadi pada tahun 1983 dan berevolusi hingga sekarang. Pada komputer klien atau server ini, desktop maupun laptop yang terhubung dengan sebuah komputer server prima yang menyediakan berbagai layanan dan kemampuan bagi komputer klien. Proses pekerjaan komputer ini dibagi ke dalam dua jenis mesin komputer. Yang pertama yaitu komputer klien berperan sebagai titik masuk data dari pengguna, sedangkan komputer server berperan dalam mengelola dan menyimpan data, menjalankan laman web, dan mengelola aktivitas jaringan. Era yang keempat atau era komputasi perusahaan yang berlangsung pada tahun 1992 hingga sekarang. Dengan semakin berkembangnya internet sebagai area komunikasi yang terpercaya sejak tahun 1995, organisasi bisnis mulai serius dalam menggunakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau yang disingkat dengan TCP atau IP untuk menghubungkan jaringan-jaringan mereka yang terpisah. Selanjutnya, pada era yang terakhir atau era yang kelima yaitu era komputasi cloud dan mobile yang berlangsung pada tahun 2000 dan terus berevolusi sampai saat ini. Jadi, cloud computing mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke dalam sumber daya komputasi yang terintegrasi dan boleh dibagikan melalui sebuah jaringan yang biasanya disebut dengan internet. Sumber daya yang terdapat pada cloud computing tersebut dapat diakses sesuai kebutuhan dari berbagai perangkat yang terhubung dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya ada teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur. Yang pertama yaitu hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor. Sebuah pengamatan yang dilakukan oleh pendiri Intel Gordon Moore pada 1965. Nah, hukum ini ada 3 variasi, yaitu kemampuan mikroprosesor meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan, kemampuan komputasi meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan, dan harga komputasi berkurang 50% setiap 18 bulan. Nah, itu gambar dari mikroprosesor. Teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur yang kedua, ini adalah hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar, yang menyatakan bahwa jumlah informasi digital terus meningkat 2 kali setiap tahunnya, tetapi biaya penyimpanan informasi digital ini terus menurun. Yang ketiga ada hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Nah, yang ketiga ini jaringan area lokal. Penemunya adalah Robert Metcalfe yang ditemukan pada tahun 1970 yang menyatakan bahwa jumlah pengguna jaringan terus bertambah secara tetap sehingga nilai dari keseluruhan sistem terus bertumbuh seiring dengan peningkatan jumlah pengguna. Untuk teknologi yang keempat, infrastruktur sopir transformasi dari TI, yaitu penurunan biaya komunikasi dan internet. Akibat menurunnya biaya komunikasi ini, maka penggunaan fasilitas komunikasi dan komputasi yang ditunjang dengan internet semakin banyak. Yang kelima adalah
Pengaruh standar dan jaringan. Standar teknologi menghasilkan penurunan harga karena para produsen berkonsentrasi pada produk yang dibuat berdasarkan skala tunggal. Selanjutnya ada ekosistem infrastruktur TI. Nah, di sana ada platform perangkat keras komputer, ada 7 komponen utama yang harus dikoordinasikan untuk menyediakan infrastruktur TI yang saling menunjang bagi perusahaan. Nah, gambar tersebut adalah teknologi utama beserta perusahaan pemasoknya. Selanjutnya ada platform perangkat keras komputer, yaitu server blade dan mainframe. Seperti itu gambarnya. Untuk server blade yaitu menempati ruangan yang lebih sempit dibandingkan server tradisional yang berbentuk box. Penyimpanan untuk keduanya dapat disediakan oleh sebuah hard drive di setiap server blade atau dengan drive penyimpanan eksternal yang sangat besar. Lain dengan mainframe, yaitu terus digunakan untuk menangani dan mengamankan volume transaksi berskala besar, untuk menganalisis data berkapasitas besar, serta menangani beban kerja yang besar di perusahaan pusat cloud computing. Kemudian aplikasi perangkat lunak perusahaan, yaitu penyedia aplikasi perusahaan terbesar SAP dan Oracle. SAP singkatan dari Systeme Anwendungen Produkte in der Datenverarbeitung, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi System Application Product in Data Processing. SAP terdiri atas beberapa modul yang saling terintegrasi, yaitu didirikan di Jerman pada 1972. Oracle Corporation merupakan perusahaan software yang mengembangkan, membuat, memasarkan, mendistribusikan, dan melayani software database dan infrastruktur software. Software yang dipasarkan meliputi application, server, software kolaborasi, dan pengembangan. Kemudian ada platform jaringan atau telekomunikasi. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon telekomunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Kemudian, layanan telekomunikasi ini terutama telekomunikasi kabel dan telepon perusahaan untuk jalur suara dan akses internet dikuasai oleh peranti keras jaringan Cisco, Lucent, dan Nortel dan Juniper Network. Nah, seperti itu gambarnya untuk platform jaringan atau telekomunikasi. Kemudian ada platform internet, yaitu layanan hosting web atau web hosting service, mengelola server web berskala besar atau beberapa server sekaligus, serta menerima jasa pembayaran untuk penyediaan dan pengelolaan laman web suatu perusahaan. Dalam platform internet ini, revolusi internet itu menciptakan lonjakan yang luar biasa terhadap server komputer. Banyak perusahaan mengumpulkan ribuan server kecil untuk menjalankan kegiatan operasional internet mereka. Kemudian jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Nah, sistem warisan yaitu berupa sistem pemrosesan transaksi yang berusia lebih tua yang umumnya diciptakan untuk komputer mainframe dan terus digunakan untuk menghindari biaya pergantian atau penataan ulang yang mahal. Selanjutnya ada tren platform perangkat keras terkini. Ada 8 perangkat keras. Pertama, platform digital mobile. Kedua, konsumerisasi dan IT dan BYOD. Ketiga, komputasi jaringan. Keempat, virtualisasi. Kelima, cloud computing. Keenam, green computing. Ketujuh, prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Yang terakhir adalah komputasi otonom. Selanjutnya ada teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur. Yang pertama yaitu hukum Moore
dan kekuatan mikroprosesor. Sebuah pengamatan yang dilakukan oleh pendiri Intel Gordon Moore pada 1965. Nah, hukum ini ada 3 variasi, yaitu kemampuan mikroprosesor meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan, kemampuan komputasi meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan, dan harga komputasi berkurang 50% setiap 18 bulan. Nah, itu gambar dari mikroprosesor. Teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur yang kedua, ini adalah hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar, yang menyatakan bahwa jumlah informasi digital terus meningkat 2 kali setiap tahunnya, tetapi biaya penyimpanan informasi digital ini terus menurun. Yang ketiga ada hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Nah, yang ketiga ini jaringan area lokal. Penemunya adalah Robert Metcalfe yang ditemukan pada tahun 1970, yang menyatakan bahwa jumlah pengguna jaringan terus bertambah secara tetap sehingga nilai dari keseluruhan sistem terus bertumbuh seiring dengan peningkatan jumlah pengguna. Untuk teknologi yang keempat, infrastruktur sopir transformasi dari TI, yaitu penurunan biaya komunikasi dan internet. Akibat menurunnya biaya komunikasi ini, maka penggunaan fasilitas komunikasi dan komputasi yang ditunjang dengan internet semakin banyak. Yang kelima adalah pengaruh standar dan jaringan. Standar teknologi menghasilkan penurunan harga karena para produsen berkonsentrasi pada produk yang dibuat berdasarkan skala tunggal. Selanjutnya ada ekosistem infrastruktur TI. Nah, di sana ada platform perangkat keras komputer, ada 7 komponen utama yang harus dikoordinasikan untuk menyediakan infrastruktur TI yang saling menunjang bagi perusahaan. Nah, gambar tersebut adalah teknologi utama beserta perusahaan pemasoknya. Selanjutnya ada platform perangkat keras komputer, yaitu server blade dan mainframe. Seperti itu gambarnya. Untuk server blade, yaitu menempati ruangan yang lebih sempit dibandingkan server tradisional yang berbentuk box. Penyimpanan untuk keduanya dapat disediakan oleh sebuah hard drive di setiap server blade atau dengan drive penyimpanan eksternal yang sangat besar. Lain dengan mainframe, yaitu terus digunakan untuk menangani dan mengamankan volume transaksi berskala besar, untuk menganalisis data berkapasitas besar, serta menangani beban kerja yang besar di perusahaan pusat cloud computing. Kemudian aplikasi perangkat lunak perusahaan, yaitu penyedia aplikasi perusahaan terbesar SAP dan Oracle. SAP singkatan dari Systeme Anwendungen Produkte in der Datenverarbeitung, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi System Application Product in Data Processing. SAP terdiri atas beberapa modul yang saling terintegrasi, yaitu didirikan di Jerman pada 1972. Oracle Corporation merupakan perusahaan software yang mengembangkan, membuat, memasarkan, mendistribusikan, dan melayani software database dan infrastruktur software. Software yang dipasarkan meliputi application server, software kolaborasi, dan pengembangan. Kemudian ada platform jaringan atau telekomunikasi. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon telekomunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Kemudian, layanan telekomunikasi ini terutama telekomunikasi kabel dan telepon perusahaan untuk jalur suara dan akses internet dikuasai oleh peranti keras jaringan Cisco, Lucent, dan Nortel dan Juniper Networks. Nah, seperti itu gambarnya.
untuk platform jaringan atau telekomunikasi. Kemudian ada platform internet, yaitu layanan hosting web atau web hosting service mengelola server web berskala besar atau beberapa server sekaligus serta menerima jasa pembayaran untuk penyediaan dan pengelolaan laman web suatu perusahaan. Dalam platform internet ini, revolusi internet itu menciptakan lonjakan yang luar biasa terhadap server komputer. Banyak perusahaan mengumpulkan ribuan server kecil untuk menjalankan kegiatan operasional internet mereka. Kemudian jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Nah, sistem warisan yaitu berupa sistem pemrosesan transaksi yang berusia lebih tua yang umumnya diciptakan untuk komputer mainframe dan terus digunakan untuk menghindari biaya pergantian atau penataan ulang yang mahal. Selanjutnya ada tren platform perangkat keras terkini. Ada 8 perangkat keras. Pertama, platform digital mobile. Kedua, konsumerisasi dan IT dan BYOD. Ketiga, komputasi jaringan. Keempat, virtualisasi. Kelima, cloud computing. Keenam, green computing. Ketujuh, prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Yang terakhir adalah komputasi otonom. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu platform digital mobile. Nah, ini smartphone dan komputer tablet menjadi begitu penting dalam mengakses internet karena dalam platform digital mobile ini perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelanggan. Sebagai contoh, di General Motors itu menggunakan aplikasi smartphone untuk menggali informasi penjualan kendaraan, kinerja finansial, matrik produksi, serta status manajemen. Selanjutnya, konsumerisasi dari IT dan BYOD, yaitu perkembangan teknologi informasi baru yang masuk dalam pasar konsumen, yaitu bukan hanya perangkat mobile pribadi tetapi juga layanan perangkat lunak yang digunakan untuk bisnis. Nah, ini bring your own device. Terlihat membawa perangkat mobile pribadi sendiri-sendiri seperti bisa mengakses YouTube, ada yang belanja, dan lain-lain. Kemudian ada komputasi jaringan. Nah, komputasi jaringan ini melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam suatu jaringan tunggal untuk menciptakan sumber komputer virtual dengan mengombinasikan seluruh daya komputasi komputer-komputer tersebut pada sebuah jaringan. Digunakannya komputasi jaringan ini karena penghematan biaya, yang kedua kecepatan komputasi, dan yang ketiga adalah kegesitan. Selanjutnya yaitu virtualisasi. Virtualisasi ini adalah proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi, seperti daya komputasi dan daya penyimpanan data, sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Contoh dari software virtualisasi ini seperti Microsoft Virtual PC, Hercules, dan VirtualBox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Luki Firmansyah akan menjelaskan tentang platform cloud computing. Ya, di sini ada gambar awan, terus di dalamnya ada seperti pemantauan konten, aplikasi, platform, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, maksudnya di situ adalah ketika kalian menggunakan internet atau berinteraksi dengan internet, maka data-data kalian itu tersimpan pada server atau bisa disebut awan. Jadi tidak tersimpan pada perangkat keras kalian masing-masing. Nah, di situ kelihatan ada laptop, ponsel, tablet, desktop, dan peladen. Nah, jadi seluruh perangkat yang terhubung oleh internet tersebut
ketika berinteraksi lewat internet, maka data-datanya masuk ke dalam server terlebih dahulu, jadi tidak langsung masuk ke dalam hardware atau software dari perangkat kalian. Oke, yang selanjutnya di sini ada green computing, yaitu praktik dan teknologi dalam komputerisasi dan telekomunikasi untuk meminimalisir dampak bagi lingkungan. Maksudnya gimana? Jadi green computing ini hampir mirip sama go green, ya mirip sama. Tapi di sini green computing berperan lewat teknologi komputer dan telekomunikasi. Nah, itu gimana? Kok bisa berperan dalam bagi lingkungan? Jadi contoh yang pertama itu ada kelistrikan atau daya yang digunakan oleh laptop, komputer maupun handphone itu kecil atau dengan watt yang rendah. Biasa disebut dengan teknologi eco watt ya. Lalu yang untuk hardwarenya, misal pembuatan CPU, pembuatan lain-lain, itu biasanya menggunakan produk daur ulang. Jadi plastik atau bahan apapun yang digunakan itu merupakan bahan daur ulang yang dilakukan oleh perusahaan masing-masing. Dan langkah-langkah tersebut juga akhirnya bisa membantu program Go Green yang dilakukan untuk bumi kita. Kita lanjut next selanjutnya, yaitu komputasi otonom, yaitu upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat meregenerasi, melindungi dan memperbaiki sendiri ketika ada masalah. Jadi maksudnya di sini perusahaan itu banyak yang menggunakan sistem komputasi otonom karena sistem tersebut dianggap lebih praktis karena tanpa teknisi dan tanpa tenaga lainnya dia dapat meregenerasi atau memperbaiki dirinya sendiri ketika rusak. Walaupun pastinya dibutuhkan dengan biaya yang lebih mahal, tapi untuk perusahaan lebih mementingkan data-datanya aman daripada lebih mementingkan data-data aman walaupun mengeluarkan biaya mahal daripada memilih sistem yang murah tetapi data-datanya tidak aman. Jadi di sini komputasi otonom itu dia sistemnya itu dapat melindungi ketika ada virus ataupun malware yang masuk, terus ketika memperbaiki sendiri kalau ada kerusakan dalam sistem, dan jika dia terancam datanya tidak bisa dilindungi, tidak bisa diperbaiki, dia akan merusak sistemnya sendiri. Jadi data-data tersebut tidak dapat diambil oleh virus-virus yang masuk. Ini slide selanjutnya, tren platform untuk perangkat lunak. Jadi ini ada 3 macam-macam perangkat lunak yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama ada Linux. Linux mendominasi untuk LAN, server web, dan pekerjaan-pekerjaan berkinerja tinggi lain. Dampaknya tersebut dapat melakukan penghematan biaya, keandalan dan ketahanan, dan integrasi. Yang kedua ada Java, yaitu sistem operasi dan prosesor yang berdiri sendiri serta bahasa pemrograman berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam pengembangan yang interaktif. Terus yang ketiga ada HTML dan HTMLS, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan laman web guna menentukan bagaimana tulisan, gambar, video, dan suara yang ditempatkan dalam web. Jadi kalau kalian ingin download atau upload dalam web, kalian pasti melewati HTML atau HTML. NIM 1118 akan menjelaskan layanan web dan arsitektur berorientasikan layanan. Layanan web atau web service adalah rangkaian komponen perangkat lunak yang melakukan pertukaran informasi dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi yang bersifat universal. Layanan ini digunakan untuk membangun aplikasi standar terbuka yang menghubungkan 2 sistem pada organisasi berbeda dan digunakan untuk membuat aplikasi yang menghubungkan sistem-sistem terpisah dalam perusahaan. Layanan web didasarkan teknologi XML atau singkatan dari Extensible Markup Language yang dikembangkan tahun 1996 dengan melebihi HTML yang bersifat fleksibel. XML dapat melakukan presentasi, komunikasi, dan penyimpanan data.
XML memungkinkan komputer untuk memanipulasi dan menginterpretasikan data secara otomatis dan menjalankan operasi tanpa intervensi manusia. Selanjutnya, arsitektur berorientasikan layanan atau SOE adalah rangkaian layanan serba lengkap yang mengkomunikasikan aplikasi kerja perangkat lunak satu sama lain. Para pengguna SOE biasanya mengkombinasikan layanan perangkat lunak ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Contoh dari penggunaan layanan web dan SOE adalah perusahaan Dollar and Akar dalam proses pembookingan online, seperti slide berikut ini. Selanjutnya, layanan alidaya perangkat lunak dan cloud service dibagi menjadi 4, yaitu perangkat lunak terpadu dan perangkat lunak perusahaan, alidaya perangkat lunak, perangkat dan layanan perangkat lunak berbasis cloud computing, dan selanjutnya mazhab dan apps. Perangkat lunak terpadu dan perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak terpadu atau software package adalah rangkaian program perangkat lunak untuk tujuan komersil yang memudahkan perusahaan dengan fungsi-fungsi tertentu, seperti proses penggajian atau penanganan pesanan. Perusahaan penyedia aplikasi perangkat lunak perusahaan dapat dijumpai seperti SAP dan Oracle PeopleSoft yang telah mengembangkan perangkat lunak terpadu untuk mendukung proses bisnis dari penggudangan, manajemen hubungan pelanggan, dan manajemen rantai pasokan. Selanjutnya, alidaya atau outsourcing. Perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan untuk mengontrak perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau merawat sistem warisan yang telah ada melalui pihak luar. Sebagai contoh, pada Juli 2012, Cemex, perusahaan semen terbesar di Meksiko, menandatangani kontrak alidaya dengan IBM untuk masa 10 tahun. Selanjutnya, perangkat dan layanan perangkat lunak berbasis cloud computing. Perangkat lunak berbasis cloud computing dan data yang digunakan tersimpan pada server andal pada sebuah pusat pengolahan data yang berskala besar yang dapat diakses melalui koneksi internet dan browser web standar. Sedangkan perangkat-perangkat murah ataupun perangkat lunak masyarakat umum maupun organisasi kecil biasanya disediakan oleh Yahoo maupun Google. Untuk perusahaan yang berskala besar dapat dilihat seperti contoh Salesforce.com yang menyediakan perangkat lunak CRM berdasarkan permintaan pelanggan. Selanjutnya, mazhab dan apps. Mazhab adalah pengguna atau perusahaan yang menggabungkan dan menyesuaikan perangkat lunak untuk menciptakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Mazhab mengkombinasikan 2 atau lebih kemampuan aplikasi online untuk menciptakan aplikasi campuran yang memberikan nilai lebih tinggi bagi pelanggan. Sebagai contoh, Zip Reality menggunakan Google Maps dan data yang disediakan oleh penyedia basis data real estate Zillow.com untuk menampilkan layanan yang lengkap di bidang real estate untuk setiap kode pos yang dicari oleh pelanggan. Amazon menggunakan teknologi mazhab untuk mengumpulkan deskripsi produk beserta profil penggunanya dari situs rekannya. Selanjutnya, apps. Apps dapat diartikan bagian kecil dari perangkat lunak yang dijalankan pada internet. Apps diperkirakan digunakan oleh 1 miliar orang di seluruh dunia pada tahun 2012. Salah satu contoh apps adalah Google. Selanjutnya, isu manajemen. Isu manajemen dibagi menjadi 3, yaitu berhubungan dengan perubahan platform dan infrastruktur berupa scalability, kebijakan dan prosedur baru. Yang kedua, manajemen data dan tata kelola governance berupa manajemen data dan tata kelola setiap organisasi diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Yang ketiga, melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Dibagi menjadi 2, yaitu biaya total kepemilikan aset teknologi dan model daya kompetitif untuk investasi infrastruktur teknologi informasi.
Scalabilitas atau scalability mengacu pada kemampuan sebuah komputer, produk, ataupun sistem dalam memberikan jangkauan pelayanan kepada banyak pengguna tanpa mengalami hambatan. Perusahaan yang menggunakan platform komputasi mobile dan cloud computing memerlukan kebijakan dan prosedur baru untuk mengelola sebuah platform. Maka perlu disediakan semua perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan bisnis serta dalam mengembangkan kebijakan untuk mengawasi, memperbarui, dan mengamankan perangkat lunak serta untuk mengendalikan data dan aplikasi yang beroperasi pada sebuah perusahaan. Selanjutnya, manajemen data dan tata kelola atau governance. Manajemen data dan tata kelola setiap organisasi diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Melakukan investasi infrastruktur secara bijak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu biaya total kepemilikan aset teknologi. Dan yang kedua, model daya kompetitif untuk investasi infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur TI merupakan bidang penting dalam investasi sebuah perusahaan. Artinya, infrastruktur TI harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dua cara, yaitu pertama, biaya total kepemilikan aset teknologi, yaitu biaya sebenarnya untuk memiliki sumber teknologi berupa biaya perolehan dan instalasi perangkat lunak dan perangkat keras. Model biaya total kepemilikan atau TCO dapat digunakan untuk menganalisis biaya langsung dan tidak langsung yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk mengimplementasikan teknologi tertentu. Selanjutnya, model daya kompetitif untuk investasi infrastruktur teknologi informasi dibagi menjadi beberapa hal. Pertama, permintaan pasar terhadap layanan yang disediakan perusahaan. Artinya, perusahaan harus membuat daftar persediaan dari jenis layanan bagi pelanggan, pemasok, dan karyawan. Yang kedua, strategi bisnis perusahaan. Perusahaan harus menganalisis strategi bisnis yang digunakan dalam 5 tahun ke depan dan memberikan penilaian layanan serta kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Yang ketiga, strategi infrastruktur dan biaya teknologi informasi perusahaan. Perusahaan harus memperjelas rencana teknologi informasi dalam 5 tahun ke depan dan membuat kaitannya dengan rencana bisnis perusahaan. Kemudian tentukan total biaya infrastruktur TI yang dibutuhkan. Yang keempat, penilaian teknologi informasi. Berkaitan dengan perusahaan sedang mengalami keterbelakangan terhadap perkembangan TI atau menghabiskan terlalu banyak dana untuk infrastruktur TI. Hal tersebut harus dihindari. Yang kelima, layanan dari perusahaan pesaing. Perusahaan harus memperhatikan layanan teknologi apa yang diberikan perusahaan pesaing terhadap para pelanggan, pemasok, dan karyawannya. Yang keenam, investasi infrastruktur TI yang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Perusahaan harus membuat perbandingan antara belanja infrastruktur teknologi informasi perusahaan dengan pesaing atau mencari tahu berapa besar pengeluaran investasi infrastruktur TI pada perusahaan pesaingnya. Ini merupakan model daya kompetitif untuk infrastruktur TI dalam sebuah bagan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan materi yang kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.